Halo semuanya, balik lagi di podcast Raditya Dika. Tamu gue hari ini istimewa karena ini teman SMA gue. Bisa lo jelaskan pekerjaan lo apa sebenarnya Sam? Kerjaan gue ngomong. Jangan lo ngomong. Secara spesifik apa? Lo kan trainer ya kalau nggak salah Yes, apa gimana jadi sih? kerjaan gue ini HR consultant. HR tuh human resource atau bahasa Indonesianya sumber daya manusia. Soalnya Oke. suka banyak yang bingung nih tuh. Kalau HR tuh apa gitu kan. Nah, intinya adalah gue kasih advice Ya. untuk perusahaan gimana cara mengelola orang dan organisasinya. Dan juga gue juga seringkali juga kasih advice ke karyawan-karyawan, gue kasih training gitu supaya karyawan-karyawan itu juga bisa berkembang Oke. gitu. Lo temen SMA gue, kita ketemu lagi, sempat ngobrol lama itu sekitar 2 tahun yang lalu ya. Yep. Terus gue tertarik banget karena salah satu yang lo kasih tahu ke gue adalah banyak banget karyawan di Indonesia yang nggak punya growth mindset. Betul sekali. Apa itu growth mindset? Growth mindset itu adalah gini, keyakinan bahwa kita itu bisa berubah. Oke. Sesimpel itu. Banyak di antara kita, nggak hanya karyawan, bahkan entrepreneur pun yang punya kebalikan ini, fixed mindset. Yaitu area-area yang dia berpikir bahwa, aduh kayaknya gue nggak bisa berubah lagi deh. Kalau di area yang di sini gitu. Nah, Contohnya misalnya gimana? Misalnya ada karyawan di sebuah perusahaan nih. contoh nih ya. Kadang-kadang fixed mindset ya, contoh dari fixed mindset. Gua lulusan psikologi misalnya. Lalu dia punya fixed mindset bahwa misalkan, aduh kayaknya gue kalau hitung-hitungan nggak bakalan bisa deh. Oke. Nah, Karena gue lulusan psikologi. Karena gue psikologi, kita nggak dilatih untuk hitung-hitungan. And then, atau gue nggak biasa jualan karena gue lulusan psikologi gitu ya. Nah, padahal yang namanya hidup kan kita nggak tahu ya. Iya, Ke depan itu kita kadang-kadang harus dapat kerjaan yang ngitung, kadang-kadang ke depan juga kita harus jualan gitu. Dan namanya jualan itu nggak bisa dihindari kan. Iya. Siapapun juga harus bisa jualan gitu. Nah, jadi ini yang gue lihat kayak fenomena gitu. Banyak orang yang punya fixed mindset karena background pendidikannya juga. Karena dia membatasi dirinya sendiri ya. Membatasi dirinya sendiri. Oh, menarik nih, soalnya karena gue lagi jalan stand up comedy kan, tour kan. Terus kebetulan yang ngedesain semua posternya dan desain tiket dan lain-lainnya itu gue sendiri. Oke, Jadi gue ngerjain di wow. atas pakai Photoshop, bikin sendiri gitu kan. Terus kalau gue ngomong kayak gitu ke orang, banyak yang nggak percaya. Karena dia bilang, lah kuliah lo kan bukan desain grafis. Exactly. Emang harus kuliah desain grafis Sepakat. untuk bisa pakai Photoshop? Kayak kalau sebagian besar orang Indonesia tuh mikir kalau gue nggak kuliah ini, gue nggak bisa ini. Betul. Itu membahayakan dong. Makanya banyak juga orang yang bingung sama gue gitu. Dan nggak hanya bingung, kadang-kadang mereka dengan mudahnya mempertanyakan kredibilitas gue sebagai HR profesional. Ya. Hanya karena tahu nggak apa? Kuliah gue itu marketing. Oke. Lu bukannya lu lulusan apa? FE, Fakultas Ekonomi. FE kan? Tapi marketing. Oke. Bukan HR. Bukan Biasanya kan psikologi tuh. Biasanya psikologi gitu. Nah, gue kemarin tuh juga udah ngomong tuh di depan anak-anak psikologi, ada perkumpulan seluruh Indonesia. Gue bilang, anak psikologi jangan langsung punya fixed mindset harus jadi HR. Oke. Gitu. Nah, terus orang juga bingung kenapa kenapa lo orang marketing tapi kok masuk ke HR? Gue jelasin, lo tahu nggak sih yang namanya HR tuh harus jago jualan. Loh, kenapa? Karena kalau gue mau merekrut orang, gue harus bisa meyakinkan kandidat yang bagus untuk join perusahaan gue. Gitu, nggak semua orang mau masuk ke perusahaan tertentu kan gitu ya. Oke. Apalagi kalau perusahaan ini belum terkenal. Nah, ini kan gue harus jualan. Nah, gue pakai ilmu marketing gue untuk menjual. Gitu. Oke, menjual perusahaan lo Perusahaan sebagai tempat bekerja yang enak, yang asik. kepada calon karyawan nih. Betul. Oke. Nah, sebenarnya gue ngajak lo ngobrol hari ini, gue cuman pengen lo menjawab satu pertanyaan sederhana. Wah, apa nih? Gimana caranya karyawan minta naik gaji? Yuk, gimana yuk? Gue penasaran dulu nih. Kenapa lu tiba-tiba come up dengan ide ini? Karena ketika gue riset ya, itu jadi salah satu persoalan yang cukup pelik juga buat karyawan kan. Kapan dia naik gaji, cara mintanya gimana, gimana cara dia membuat dirinya pantas buat gajinya naik gitu. Itu kayaknya hampir tapi sebelum lo jawab pertanyaan itu ya. Iya. Gaji itu apakah hal yang paling penting dalam hidup seorang karyawan menurut lo? No, Bukan. Oke. Yang paling penting dari perjalanan sebagai karyawan adalah lu mampu menyadari dan mengidentifikasi lu tuh belajar apa Di perusahaan tersebut. Iya. Kalau misalkan lu gaji terus dinaikin, tapi terusnya lu sadar lama-lama kok gue ngerjain hal ini berulang terus ya. Gue nggak belajar hal yang baru. Nah, lu harusnya khawatirnya tuh kalau itu gitu loh. Bukan kalau hanya gaji lu aja.
Oke. Gitu. Oke, jadi ini buat karyawan yang lagi nonton dan mendengarkan nih. Yang paling penting ketika bekerja adalah menentukan apakah lo bisa tumbuh di lingkungan pekerjaan itu. Betul. Tapi bukan gaji yang paling Bukan penting. gaji. Kenapa? Oke. Karena harusnya mindsetnya adalah kalau gue berkembang, Ya, gaji akan ikutin. oke. Itu mindsetnya. Jangan dibalik. Gue akan belajar kalau gue dikasih gaji yang cukup. Nggak bisa gitu. Oke, gue akan belajar jika gue dikasih gaji yang cukup. Karena banyak yang mikir juga kayak gitu Kemungkinan ya. besar begitu gitu. Kayak gue baru mau lebih jago nih, tapi gajinya dulu dong gitu kali ya. Benar, Ya, benar. Padahal itu pola pikir yang salah. Pola pikir yang salah. Pola pikirnya juga ada yang banyak begini. Ngapain gue kerja keras-keras banget buat perusahaan ini, gajinya gue juga masih segitu. Pertanyaan gue gini, gue balik. Kalau lu aja dibayar gajinya mungkin masih kecil relatifnya, tapi lu kerja gila-gilaan, kan perusahaan yang lihat gini, gila dibayar kecil aja dia begitu kerjanya. Apalagi kalau gue naikin gajinya. Oke. Bener kan? Oke. Gitu. Makanya kita harus mulai setia dari hal-hal yang kecil gitu ya. Mungkin saat ini belum ideal gitu. Oke. Terus bagaimana cara meminta naik gaji? Berarti gimana nih caranya menurut lo? Caranya ya, gue punya nih, gue kebetulan udah catet nih ya, biar kita belajar barengnya enak. Oke. Ada tiga, bisa dibilang 3 prinsip lah. 3 prinsip. 1, tahu diri. Tahu diri. Tahu diri. Gini nih. Oke. Ya, gue udah lebih dari 10 tahun di dunia HR ya. Iya. Gue udah mengalami, melihat, mendengar banyak sekali kasus-kasus tentang orang minta naik gaji. Oke. Bayangin, gue pernah nih, orang minta datang, Pak, saya mau naik gaji. Oh iya, kenapa? Karena saya mau nikah. Pertanyaan saya, apa urusannya sama gue? Gue aja belum nikah. Lu maksudnya? Ya. Oke. Sekalian promosi. Iya, oke. Siapa tahu kan followersnya Radit Iya, adalah iya, jodohku iya. kan. Iya, Oke iya, lah. Well anyway, Tapi itu bukan urusan bosnya dong. bukan urusan perusahaan. Maksudnya lu tahu diri lah, lu mau naik gaji, minta naik gaji, itu harusnya bukan berdasarkan lu emang ada kebutuhan lebih. Oke. Ya Oke. kan? Kecuali itu perusahaan bapak lu. Ya. Oke. Jadi Iya. itu satu ya. Terus ada lagi nih yang nggak tahu dirinya begini nih. Baru kemarin naik gaji, terusnya beberapa bulan kemudian itu minta lagi naik gaji. Oke. Nah itu kedua ya. Yang ketiga yang paling parah menurut gua. Dia nggak nyadar kalau ternyata dia itu lagi nggak achieve target. Performance-nya lagi jelek. Terusnya berani-beraninya minta naik gaji. Oke. Itu asal ngomong aja. Saya kan sudah lama bekerja di sini gitu. Mungkin lebih kayak gitu kali konteksnya. Betul. Konteksnya begitu. Walaupun benar, maksudnya lama kerja itu memang mempertimbangkan. Kita mempertimbangkan itu menjadi salah satu faktor untuk kita naikin gaji. Tapi lu tahu diri dulu dong, momennya nih pas apa enggak sih? Gitu kan. Nah, terus yang kedua ya, lu harus tahu market. Tahu market tuh begini. Kira-kira orang kayak gua di market itu banyak atau enggak? Skills yang gue punya di market tuh banyak atau enggak. Kalau semakin jarang, itu lo makin punya alasan untuk naik gaji. Oke, karena semakin sedikit yang kayak lo, berarti lo semakin berharga dong. Semakin berharga, semakin susah perusahahan nyari gantinya. Gitu. Ya kayak zaman, kalau zaman dulu ya mungkin 3 tahun 4 tahun lalu misalkan kalau nyari orang yang jago di data analitik mungkin masih susah. Sekarang mungkin udah mulai banyak. Misalnya seperti itu. Jadi lo harus tahu market, dan tahu market ini jangan begini nih, ada banyak yang begini. Gue denger teman gue digaji di perusahaan X itu sekian, masa gue hanya sekian sih? Nah itu belum tahu market, itu lo hanya tahu gaji orang sebelah. Tapi lo harus tanya, temen lo itu kerjaannya apa? Perusahaannya sebesar apa? Ya kan? Karena setiap perusahaan juga punya range gajinya masing-masing gitu kan. Terus skillsnya teman lo kayak apa? Tuntutannya kayak apa? Gitu. Mungkin beda sama tuntutannya lo gitu. Nah terus nih yang gue juga suka sebel, misleading. Banyak banget sekarang beredar kan salary survey oleh perusahaan-perusahaan yang memang kredibel. Cuman nggak bisa dinilai mentah-mentah gitu. Lo harus lihat perusahaan ini mensurveinya ke perusahaan yang levelnya apa, multinasional. Tapi lu kerja di perusahaan startup yang belum punya funding, yang merintis ya. Yang merintis ya nggak bisa lah lu samain kan gitu kan. Nah jadi ini yang menurut gua lu harus tahu market. Nah yang ketiga itu adalah lu harus Gak apa-apa biarin aja kucing gue. Kita ketemu. Yang ketiga adalah
lo harus tahu bersyukur juga sih. Oke. Ya, biar gimana pun nggak semua perusahaan punya punya luxury lah kalau gue bilang untuk bisa segampang itu naikin gaji dan sebagainya. Lo lihat juga lah, kadang ada tuh yang pernah nge-DM gue nanya, Kak, perusahaan saya tuh tempat saya bekerja tuh nggak terlalu gimana-gimana, tapi lagi berkembang. Saya diberikan tanggung jawab yang sangat banget banyak gitu ya, nggak hanya ngerjain satu hal. Tapi gaji saya tuh kalah sama teman saya yang kerjanya di perusahaan yang sudah terkenal. Saya tanya ke dia, kamu tujuan kerjanya apa? Mau belajar, mau jadi entrepreneur suatu saat. Nah, kalau mau jadi entrepreneur suatu saat justru harus belajar di tempat yang yang kamu bisa belajar banyak hal. Jadi ada kalanya kita harus mengorbankan gaji demi pembelajaran. Ada kalanya, saya nggak bilang selamanya ya, tapi ada kalanya. Pembelajaran lebih penting dari gaji kan tadi kan? Betul, exactly. That's the first premise gitu kan. Ada kalanya kita ya udah deh, gue nggak apa-apa digaji sekian, tapi yang penting gue belajar banyak. Kedua, yang kita juga harus cermati, ini perusahaan punya potensi nggak ke depannya? Gue ambil contoh yang semua orang tahu ya. Ini boleh nyebut merek perusahaan? Boleh. Misalkan Gojek. Contoh ya, gue nggak tahu nih ada apa enggak ya. Misalkan lu dulu adalah karyawan mula-mula Gojek. Karyawan awal. Awal banget nih, ya kan? Yang dimana mungkin saat itu dia belum bisa gaji lu banyak. Terus lu rakus gitu. Gua nggak digaji segala macem. Gua nggak digaji dengan semestinya segala macem. Tapi lu nggak ngelihat potensinya Gojek. Potensi perusahaan itu. And then lu abis itu resign. Padahal sekarang Gojek gede banget. Exactly. Mudah-mudahan teman-teman jangan menyesal seperti itu. Ini contohnya lah ya. Itu contoh aja. Ya. Itu tadi contohnya ya. Misalnya Gojek lah, mungkin ada yang kayak gitu, mungkin nggak, kita juga nggak tahu ya. Cuman maksud dari sampelnya itu adalah kalau misalnya lu kerja di sebuah perusahaan yang pada mula-mulanya lu mungkin dapat gaji kecil, lu juga harus mikirin juga potensi perusahaan itu kan. Karena kalau lu believe sama perusahaannya, lu believe sama kerja lu, kalau itu perusahaan akan gede, pasti lu akan di reward. Oleh pemilik perusahaan, kira-kira gitu lah ya. Betul, sesuai dengan performance perusahaan. Gitu. Nah, makanya untuk naik gaji, ini gue kasih bocoran ya dari sisi HR-nya. Kalau kita mau naikin gaji seseorang, apa aja sih yang kita pertimbangkan? Nah ya, satu ini dari sisi perusahaan. Dari sisi perusahaan ya, catat baik-baik nih. Yang pertama adalah lama waktu bekerja. Pasti ya, gampang. Kedua, performance. Dia achieve nggak targetnya? Dia achieve atau enggak ya. Yang ketiga adalah value. Nilai. Kalau dia achieve tapi nyebelin, nggak sesuai dengan value perusahaan, kita juga mikir-mikir lagi. Yang ketiga. Yang keempat, itu juga kita lihat tanggung jawabnya. Tanggung jawab tuh gimana tuh maksudnya? Contoh, tahun kemarin dia itu fokusnya cuman sampai editing video, nggak nyampe dia take, ya kan? Terusnya kita kasih challenge project untuk take video juga, ternyata bisa. Ya sudah sewajarnya, berarti kita naikin karena sekarang kerjaannya, tanggung jawabnya nambah. Atau dia produce, atau dia ngapain, dan sebagainya gitu. Tapi yang banyak orang salah kaprah tuh begini. Kan gue bilang tadi nambah tanggung jawab, bukan nambah kerjaan. Bedanya gini. Bedanya di mana nambah kerjaan sama tanggung jawab? Nambah kerjaan. Misalkan tugas lo adalah ngebuat invoice, paling gampang ya. Ngebuat dokumen invoice. Terus pertama lo masuk, lo harus ngebuat invoice 10 invoice per minggu. Terusnya lama-kelamaan perusahaannya berkembang, lo harus membuat invoice itu jadinya 20 per minggu. Itu hanya nambah kerjaan. Tanggung jawab lo sebenarnya sama. Responsibility-nya sama. Iya, cuman kuota kerjaannya bertambah. Kalau kayak gitu gimana? Kalau kayak gitu lo jangan expect ngenaik gaji tinggi. Itu paling kita naikinnya hanya faktor yang berikutnya, inflasi. Karena setiap tahun kan ada kenaikan harga barang dan lain-lain. Itu fair enough gitu ya. Tapi kalau lo mau naik gaji, lo harus minta tanggung jawabnya dulu. Saya boleh nggak sih ngerjain kerjaan lebih? Kalau saya bisa, ya baru kan tadi ya harus tahu diri. Kalau bisa, baru minta gajinya. Kalau ternyata lo udah minta tanggung jawab lebih, ternyata lo fail, ya belajar lagi. Jangan minta rewardnya dulu. Gitu. Nah itu adalah faktor-faktor yang kita pertimbangkan kalau kita mau naikin gaji karyawan. Gue ulang ya. Jadi satu adalah lamanya bekerja, kedua adalah nambah apa enggak tanggung jawabnya, ketiga adalah performance, keempat adalah values, dan tadi kelima ada juga faktor inflasi. Gitu.
Nah, misalnya gini nih, misalnya gue karyawan dalam sebuah perusahaan. Penting nggak kalau gue udah bisa merangkai jenjang karir gue ketika gue masuk di situ? Apakah promosi jabatan itu termasuk bagian dari growth mindset gue sebagai karyawan? Apa gimana? Bener banget. Jadi ketika lo masuk ke satu perusahaan, bagus kalau lo udah punya pemikiran, gue pengen nih bisa kayak si A gitu di perusahaan tersebut. Tetapi kenyataannya ya, zaman sekarang, apalagi milenial, itu menurut riset rata-rata dia bekerja di satu perusahaan itu hanya kurang lebih 3 tahun. 3 tahunnya udah bagus. Gitu. Dan orang zaman sekarang itu maunya instan. Jadi dia maunya 5 tahun jadi direktur. Oke. Nah ini yang harus hati-hati gitu. Boleh kita punya pandangan, kita punya ambisi gitu. Cuman jangan mengkhianati proses. Oke. Proses juga harus diperhitungkan. Gitu. Contoh, kalau lo mau jadi seorang direktur marketing, minimal lo harus ngerasain pekerjaan apa? Minimal lo harus ngerasain pekerjaan offline marketing, online marketing, PR, kan gitu ya. Terusnya bangun brand identity dan segala macam. Nah, pengalaman-pengalaman ini katakanlah setahun lo bisa gitu ya. Lo bisa di-rotate. Itu aja udah makan waktu 4 tahun. Tapi itu baru kulit-kulitnya doang. Kalau jadi direktur ya lo harus dalam kan gitu ya. Katakanlah setiap pengalaman itu butuh waktu 2 tahun ya, minimal berarti 8 tahun gitu. Ini gampangnya aja gitu ya. Oke. Nah, tetapi ada nggak shortcutnya? Ada, bikinnya perusahaan sendiri. Oke, itu langsung jadi direktur. Langsung jadi direktur. Mau tahun depan bangkrut urusan nanti ya. Urusan nanti. Oke, nah tapi kalau misalnya gini, kayak katakanlah gue dijadikan marketing di sebuah perusahaan, kan gue udah dapat satu set tanggung jawab yang dikasih perusahaan. Betul. Gimana caranya gue melengkapi skill set gue dan gue mempertunjukkan kepada atasan gue bahwa gue tumbuh? Itu gimana? Very good question. Yang pertama adalah lo bisa menunjukkan lo tumbuh ketika lo mampu mengerjakan pekerjaan di luar tanggung jawab lo. Oke. Tanggung jawab lo ya pasti dikerjain dulu, and then lo bisa extra miles. Oke, dengan minta sendiri. Dengan minta sendiri. Oke. Kita jangan pasif. Kalau gini, gue banyak banget dapat curhatan begini. Perusahaan gue jelek, maksudnya company tempat dia bekerja ya. Bos gue nggak bagus. Oh ya kenapa? Soalnya dia tuh nggak pernah ngasih gue kerjaan baru. Saya gue tanya, gue gali, lu pernah minta nggak? Enggak. Ya, gue cuma diem aja. Susah gitu ya. Lo minta lah gitu. Lo minta, kalau dia nggak kasih, baru mungkin itu kita bisa pertimbangkan untuk pergi ke perusahaan lain. Di mana lo bisa tumbuh? Di mana lo bisa tumbuh, di mana lo bisa dipercayakan gitu. Nah jadi satu caranya untuk bertumbuh adalah minta tanggung jawab yang lebih ketika lo merasa bahwa tanggung jawab yang sekarang itu sudah gampang lah untuk lo lakuin. Oke. Karena merasa gampang itu adalah salah satu indikasi bahwa lo harus tumbuh. Betul. Ketika lo merasa you are the smartest person in the room, that's a sign bahwa lo harus pindah ruangan kan gitu ya. Dalam arti ini kalau lo ngerasa dengan kerjaan ini gue udah paling pinter, dan berarti artinya gue pindah ruangan, artinya apa? Gue pindah kerja, bukan pindah, nambah kerjaan. Tapi menarik sih. Maksudnya gue gak merasa paling pinter ya. Cuma maksudnya gue sering kalau gue punya satu hal yang gue lakuin, terus gue ngerasa kayak gue udah achieve apa yang gue pengen deh di bidang ini gitu. Gue nyari bidang lain gitu untuk gue telusuri. Cuman banyak orang yang bilang hal-hal kayak gitu berarti lo tidak fokus sama apa yang lo lakuin. Nah itu gimana tuh? Apa korelasinya dan mana yang lebih penting? Gue suka banget nih. Nih, gini. Yang namanya kerjaan itu adalah kendaraan kita untuk mencapai kita punya purpose. Ya. Jadi kita yang harusnya kita fokus adalah apapun kerjaan kita, apapun bidang yang kita geluti berikutnya, kalau kita merasa bahwa itu ada benang merahnya untuk mencapai satu purpose yang lebih besar, then it's fine. Contoh. Ini gue nebak aja ya. Radit seorang content creator. Ya. Kalau gue tebak dari segala macam gue ngikutin bla bla bla, Radit itu kan sebetulnya lu sadari atau nggak sadari ya, itu membuat orang-orang jadi tertawa lah. Paling gampang gitu ya, membuat orang jadi tertawa dengan segala kontennya. Pertanyaannya,
Kalau Radit tiba-tiba bikin podcast kayak ya ini nggak tiba-tiba udah lama sekarang gitu kan, itu kan bukan berarti dia nggak fokus sama YouTube-nya. Betul. Tetapi tujuannya dari podcast ini itu kan masih bisa align sama tujuan awalnya dia pakai YouTube. Oke. Gitu. Atau Radit bikin film, bukan berarti kan dia nggak fokus sama stand up comedian-nya. Toh juga di film dia bisa menghibur orang kan gitu. Iya. Ya, jadi teman-teman jangan fokus sama kendaraannya. Lu bisa pakai kendaraan apapun. Tapi yang lu harus fokus adalah ujungnya dari semua yang gue lakukan ini nih apa sih? The why, the reason. Ya dampak apa sih yang mau gue kasih gitu ke orang-orang gitu. Tapi misalnya gue seorang graphic designer di sebuah perusahaan iklan lah. Gimana caranya gue menentukan purpose gue gitu? Maksudnya gue kan cuman dapat brief dari klien, terus gue bikin sesuai apa yang orang kreatif bilang dan lain-lain gitu. Terus meng-align purpose-nya gimana gitu maksudnya? Gini, purpose, ini baru banget tadi kemarin gue ngepost di Instagram gue, terusnya ada yang komen. Yang komen tuh mikir bahwa gue salah. Gue ngomong karena gue bilang purpose itu adalah dampak. Terusnya dia bilang, Kak purpose itu kan bahasa Indonesianya adalah tujuan. Gitu. Oke, gue jelasin lagi. Dia terjemahin ya secara harafiah gitu. Nah, tapi gue udah jelasin dan dia udah menerima penjelasan gue. Gue jelasin di sini lagi. Purpose itu adalah dampak apa yang lo mau kasih ke orang lain dari hidup lo. Kalau lo seorang graphic designer, sebetulnya ketika lo udah bikin desain yang bagus sekali, dampak apa sih yang lo mau kasih kepada orang yang menikmati karya lo? Contoh, gue pengen orang itu jadi lebih paham suatu message dengan grafik yang memang bagus, ya kan? Kan banyak orang yang kayaknya salah paham lulu ya kalau berkomunikasi. Ya mungkin dia punya purpose ya kalau gue gambarin mungkin lebih mudah dipahami. Nah kan kalau tujuannya adalah membuat orang jadi lebih paham terhadap suatu message, berarti kan kendaraannya nggak hanya lewat desain, graphic designer. Mungkin suatu saat dia tiba-tiba bikin video. Mungkin suatu saat dia bikin lagu, tapi tujuannya sama, yaitu apa? Dampak yang mau dikasih adalah supaya orang makin clear dengan message yang mau gua convey, message yang mau gua kasih. Melalui art gue. Gitu. Itu contohnya. Menarik ya. Berarti tapi yang paling menarik buat gue adalah ketika lo pengen naik gaji, justru yang lo pikirin tuh bukan gajinya, tapi lu tumbuhnya seperti apa? Ya, kontribusi lu apa juga ke perusahaan. Ya. Jadi korelasinya gampangnya gini. Lo kalau lo mau naik gaji, pertama lo mikir dulu ke diri lo udah kontribut apa. Kedua, lo tambahin kontribusi lo ke perusahaan dengan cara minta tanggung jawab yang udah kita bahas tadi. Barulah di situ lo bisa tahu diri. Saatnya gue minta naik gaji. Terus terang gue sepanjang karir gue pernah jadi karyawan teman-teman. Jadi gue bisa cerita begini ya. Jadi gue sekarang entrepreneur, tapi gue pernah kurang lebih 6 tahun jadi karyawan. Di HRD lagi Be? Di HR juga gitu ya. Ini gue karyawan di satu bank. Kenapa gue bilang bank? Supaya teman-teman dapat gambaran. Kalau di bank itu semuanya itu sangat teratur. Rigid lah. Rigid banget gitu kan. Dan gak bisa seenaknya kita tiba-tiba datang minta naik gaji. Tapi thank God gue gak pernah sampai harus minta naik gaji. Ya, tapi terus dinaikin. Nah kenapa? Karena my performance speaks by themselves. Gitu. Nah gue sih pengennya begitu ya. Maksudnya teman-teman ngelihatnya begitu. Bahkan ya lucunya ada suatu kali gue inget banget. Direktur gue bilang pas lagi kenaikan gaji, dia bilang, "Hah Sam kamu masih segini?" Enggak. Harusnya kamu tuh udah segini loh. Direkturnya malah mau nambahin sendiri. Karena dia melihat antara your performance sama your salary itu gapnya gede banget. Gak seharusnya lu situ. Kalau dia lihat years of service gua, memang seharusnya segitu. Karena waktu itu gua relatif masih anak baru, tetapi my performance itu ya udah melejit gitu lah bisa dibilang. Nah itu satu. Jadi alangkah baiknya ya, lu nggak usah minta gaji, tetapi sampai ngebuat atasan lu sadar kayak begitu. Wah itu baru keren. Cuman lu sendiri ketika kerja di bank itu emang gak mikirin gaji juga? Gue gak mikirin. Lo mau nge-fulfill apa pada saat itu? Purpose lo apa? Betul. Yang gue mau fulfill adalah begini. Gue pengen, karena gue di HR ya, gue pengen orang-orang yang memang punya skills yang layak
itu benar-benar bisa kerja di perusahaan yang memang juga layak untuk dia. Oke. Karena gini, gue tuh suka sayang ya. Gue tahu nih ada teman kita lah, dia bagus attitude-nya, skills-nya bagus. Tetapi pekerjaan yang dia dapatkan itu nggak sesuai. Sehingga dia nggak bisa maksimalin potensinya gitu. Oke. Nah, karena gue kerja di HR, jadi gue merasa kayaknya ini kesempatan gue untuk mematchingkan nih antara orang yang benar-benar layak untuk kerja di posisi yang bisa buat dia berkembang. Itu di dalam perusahaan Di dalam perusahaan itu. Gitu. Jadi gue pengen itu gitu. Dan ya udah gue nggak mikirin terlalu banyak gaji dan segala macem. Pokoknya yang gue pikirin adalah gimana caranya gue perform dan setiap tahun melakukan hal yang berbeda. Oke. Nah, nih teman-teman kalau mau cek market ya soal gaji, ini yang gue lakukan. Suatu saat setelah gue kurang lebih 3 tahun kerja di bank ini, terus gue dipanggil sama perusahaan lain. Lalu gue ikutin aja, gue gak ada niat resign, tapi gue ikutin aja prosesnya sampailah mereka menawarkan gaji. Ya. Di situ gue baru tahu ternyata di market gaji gue tuh harusnya 2 kali lebih tinggi daripada yang di tempat yang lama. Tempat yang lama. Oke. Jadi satu, lo tahu, oh ternyata value gue di market bisa 2 kali lipat. Yang gue lakukan adalah gue datang balik ke direktur gue, Bu, saya mau cerita aja. Saya nggak bilang mau naik gaji. Saya mau cerita aja, Bu, saya di offer sama perusahaan X 2 kali gaji, plus dia mau bayarin utang mobil gue, ya kan? Plus ada sign on bonus. Lalu direktur gue dengan santai ngomong, Sam, ini kamu kerja 2 tahun lagi di sini pun itu mungkin belum bisa dapat seperti ini. Oke. Dia fair-fairan dia sama jujur gua. aja ya. Jujur aja. Karena again tadi kan bank ya, rigid. Iya. Ya kan? Oke. Lalu gue merenung gitu kan. Apa benar gue harus pindah karena gaji? Oh ini dilema yang menarik nih. Dilema menarik kan? Lalu gue mikir-mikir. Akhirnya gue putuskan apa? Enggak. Karena gue nggak bisa melihat diri gue itu menjalani purpose gue di perusahaan itu. Kenapa? Ini pasti banknya lebih gede dong. Bukan, ini bukan bank. Oh ini bukan bank. Oke, ini mungkin sensitif ya. Gue nggak tahu nih nanti lo mau sensor atau enggak ya. Cuman ini sensitif. Ya ada industri lah ya. Ada satu industri yang menurut gue nggak bisa membayangkan kenapa gue harus membangun industri ini. Oke. Gue nggak ngelihat dampak positifnya dari produk yang dia jual. Oke. Lo nggak believe sama produknya? Gue nggak believe produknya itu bermanfaat. Oke, ya oke. Terus? Ya udah, gue jadi kalau lu jadi karyawan, apapun posisi lu, tujuan akhirnya itu kan adalah ingin membuat perusahaan ini berkembang kan gitu ya. Betul. Ya. Nah, gue nggak bisa membayangkan kalau perusahaan ini makin bagus gede menjual lagi produknya, terus gue happy nggak? Oke. Gue bilang gue enggak. Tapi lo nggak bisa masuk ke sana untuk mengubah itu. Nggak bisa. Karena produknya udah pasti itu. Udah pasti itu. Oke. Gue sensor dah, penasaran gue anjir. Sensornya dulu ya. Penasaran kan? Apa produknya? Capek deh. Iya, udah gak bisa. Ini disensor pasti kalian penasaran kan produknya apa? Iya, gue paham maksud lo. Tapi gue paham maksud lo. Iya. Oke. Karena gimana pun juga produknya itu. Produknya itu. Iya, bener juga ya. Ya. Jadi kan, lo ngikutin kata hati lo ya? Kata hati gue. Oke, Dan menarik ya. ini kata hati gue yang sudah gue putuskan sejak gue kuliah. Gitu ya. Walaupun gajinya 2 kali dan lain-lain gitu ya. Jadi gue dengan bangga gue bisa ngomong makanya dengan lugas, gaji is not everything. Betul. I've been there done that. Iya, lu pernah di offer 2 kali. Gue bukan yang ngomong doang anaknya. Iya. Oke. Nah, kalau misalnya gini, ini gue anekdot aja nih. Ada seseorang lah, gitu ya. Dia baru kerja di sebuah perusahaan yang di industrinya itu nomor 1. Oke. Terus tiba-tiba dia kerja selama 6 bulan dan lumayan perform lah, 6 bulan. Lalu tiba-tiba dia di offer perusahaan lain. Industrinya agak beda. Ini marketplace lah. Kita sebut aja nih industri marketplace. Gimana cara dia menentukan dia mau keluar dan ambil offer itu atau tidak? Produknya mirip-mirip lah. Nggak se-ekstrim contoh lo lah gitu kan. Yes, gampang. Satu, ini juga sering gue share di Instagram gue. Lo bisa mempertimbangkan untuk pindah kantor ketika lo bisa menjelaskan apa legacy yang sudah lo berikan ke kantor itu. Oke, kalau dia baru kerja 6 bulan, pasti nggak ada legacy dong. Oh, jangan salah.
Bisa jadi. Bisa jadi karena sekarang kan dunia makin cepat ya. Bisa jadi loh, bisa banget. Lo launching, lo join nih 1 bulan, and then lo launching produk. Ternyata 5 bulan kemudian produknya booming. That's a legacy. Oke. Kenapa meninggalkan legacy itu penting? Padahal lo meninggalkan perusahaan itu. Buat yang nggak tahu legacy, warisan ya. Iya. Apa ya? Istilah lebih impact ininya ya, lah. dampak. Istilah lebih awamnya apa? Lebih Ya? awamnya mungkin adalah Sesuatu yang lo tinggalkan untuk diteruskan. sesuatu achievement yang bisa membanggakan dan juga itu bermanfaat untuk si perusahaan itu. Oke. Dan lo tinggalkan untuk diteruskan. Ditinggalkan untuk diteruskan. Oke. Iya. Kenapa itu jadi penting? Padahal lo mau ninggalin perusahaan itu. Gini, kalau lo interview berikutnya, ya, lo kan ditanya pengalaman lo di kemarin di kantor yang sebelumnya apa? Nilai lo, gaji lagi balik ya. Iya. Gaji lo, nilai lo akan bertambah lebih besar ketika lo bisa mention this is my legacy, this is my footprint. Itu keren banget sih. It's very interesting loh. Menarik banget loh. Kalau gue dari perspektif seorang pemilik bisnis ya, kalau gue nyari karyawan baru itu mungkin akan jadi pertanyaan yang akan gue tanyain juga sih. Harus. Lu di pekerjaan yang kemarin lu meninggalkan apa? Itu menarik. It's very interesting. Yang diceritain sama orang-orang yang buat gue frustasi sebagai recruiter dan juga entrepreneur adalah diceritain job desk-nya yang lalu. Oke. Lu di perusahaan yang lama ninggalin apa? Ya saya pergi ngerjain ini apa. Gue bisa bilang waktu gue di bank, legacy gue apa? Satu, hal simpel ya. Tadinya bank itu kalau mau rekrut MT, manajemen trainee, OPD, apapun namanya, itu nyari orang susah banget. Pun kalau dapat bukan dari universitas yang mereka inginkan. Yeah. Nah, sejak gue dateng, itu gue berhasil merubah itu. Simple kan? Maksudnya teman-teman jangan berpikir legacy atau footprint atau warisan itu sesuatu yang wah gede banget. Enggak, yang relate aja. Bener-bener hasil tangible, kelihatan yang bisa lu banggakan. Karena itu nggak gampang juga bikin. Oke. Pertanyaannya, orang ini kan di approach sama marketplace nih. Dia baru 6 bulan. Dan kalau ditanya juga pasti dia nggak bisa jawab legasinya apa gitu. Karena dalam 6 bulan itu dia memang tidak membuat apapun gitu. Maksudnya kerja seperti kerjanya. Saat itu dia harus pindah nggak? Sayang kalau menurut gue. Sayang ya. Iya. Karena gini, satu nanti lu akan dilihatnya nggak loyal. Dan itu masalah. Itu masalah. Oke. Itu masalah. Karena gini kan, misalnya ya kalau ya kita sebagai business owner gitu ya, kita kan udah punya bayangan. Saya butuh anak ini minimal setahun untuk mendevelop X. Tapi dia gampang banget ya pindah. Kan capek gitu. Mendingan kalau gitu gue hire anak magang aja yang emang 3 bulannya gitu ya kalau konteksnya 6 bulan. Nah kayak gitu sih. Jadi menurut gue sayang sih. 6 bulan mungkin lo baru selesai masa orientasi. Kontrak masih kontrak ya masih istilahnya. Masih belum kontrak. Apa sih istilahnya? Kontrak kerja biasanya 6 bulan. Ya kontrak kerja kalau dia pakai kontrak ya baru 6 bulan baru selesai kontrak. Dan mungkin di situ kayak lu harusnya bisa kenalan networking juga sama yang lain, tapi karena baru 6 bulan lu belum sempet kenalan sama yang lain. Habis itu lu harus pindah lagi. Jadi nggak deep gitu. Yang dipelajarin tuh jadi kulit-kulitnya aja. Dan kalau lu diceritain nanti lu akan nyesel sendiri. Iya ya gue gak tahu apa-apa ya tentang perusahaan yang itu ya. Karena gue hanya 6 bulan. Iya. Kecuali lu bebas resign kapanpun ketika lu yakin banget bahwa perusahaan ini tidak membuat lu berkembang. Contoh, setiap kali gue kasih ide, itu gue gak pernah didengerin. Oke. Ya. Gak dipercaya. Nggak dipercaya gue agak mix nih karena nggak dipercaya masih wajar karena lu baru gitu. Tapi kalau lu nggak dikasih kesempatan untuk mengungkapkan ide atau nggak pernah ditanya menurut kamu gimana, ya menurut gue itu lu bisa jadi indikator emang nih perusahaan nggak untuk lo gitu. Gitu. Jadi lu yang bukan berarti lu minimal 6 bulan ini nggak bisa kayak rumus ya, nggak bisa kayak rumus. Ya lu bisa dapat sense-nya lah. Dan kedua, setiap orang kan punya nilai-nilai pribadi ya yang dia nggak bisa tolerir gitu. Ya kalau perusahaan itu ternyata tidak sesuai dengan nilai-nilai personal lo, ya udah nggak apa-apa, silakan gitu. Di dalam perusahaan itu, di yang lama maksudnya. Yang lama ya. Contoh ada satu perusahaan yang gue contohnya apa ya enak ya. Gini, dia punya nilai pribadi bahwa gua itu menjunjung tinggi nilai work-life balance. Lalu perusahaannya dengan terang-terangan bilang, kamu kerja di sini siap-siap lembur ya.
Tiap terus, hari itu. dan ternyata lembur terus tiap hari segala macem. Ya mungkin karena perusahaannya lagi growing. Akhirnya dia bilang, wah enggak, ini nggak bisa. Gua jadi kehilangan waktu dengan keluarga dan itu merusak, tidak sesuai dengan nilai-nilai pribadi gua. Itu boleh pindah. Ya silakan. Gua nggak bilang bahwa ada satu perusahaan perfect buat semua orang, nggak ada. Yang namanya perusahaan itu hampir sama ya kayak cari jodoh, cari istri gitu. Lo mungkin cocok sama yang ini, tapi belum tentu cocok sama yang satu lagi. Walaupun industrinya sama. Oke. Sepenting apa sih ada, kan gue lihat nih banyak perusahaan juga yang di kantornya tuh banyak toysnya nih. Ada biliar lah apa segala macam. Itu sepenting apa sih sebenarnya? Karena gue berapa kali main ke perusahaan, gue ngeliat kantornya ada biliarnya, ada PS-nya. Sepenting apa itu? Overrated. Overrated ya? Yes. Oke. Gini, gue punya klien yang kayak gitu-gitu juga ya. Terusnya waktu itu gue berkunjung ke kantornya. Oke. Ada mainan ini loh, apa tuh yang Apa ya itu ya? yang kayak hoki air, ya? hoki air, Air tau hoki nggak? ya, Air ya. hoki ya Oke. kan. Itu kan berisik ya. Cetak, Kalau dimain cetak. cetak-cetok, ditaruh di tengah-tengah tempat kerja kan. Lalu gua dengan antusiasnya, kita main ini yuk, asik ada ini. Udah mau main, tiba-tiba ada yang datang, cuk, sorry ini dibatasi, nggak bisa main jam segini. Oke. What's the point? Iya. Ngerti ya? Harusnya kan the point of all the gimmicks ya, entertainment itu adalah ketika gua mumet, gue bisa any given time di saat kapanpun gue bisa ke situ untuk refresh myself. Tapi kalau gue akhirnya bisa main itu ketika jam 5 ke atas, apa bedanya gue main di time zone? Oke. Make sense kan? Iya, Gitu. iya. Benar kan? Itu satu. Dan kenapa harus benda itu? Kenapa harus Ya benda kan? itu? Kan orang punya preferensi pasti beda-beda. Betul, itu satu. Kedua, pada akhirnya ini jadi dilema lagi. Terusnya nanti ada bos yang lihat, kamu ngapain main PS? Oke lah nggak berisik ya, tapi dia main PlayStation gitu. Kamu ngapain jam segini? Terusnya ada lagi another bos yang lain nggak apa-apa. Lalu karyawan mulai lihat, enak ya bos yang itu, gue main PS dikomentarin. Temen gue itu nggak, tertimbullah kecemburuan Antar karyawan. Lalu omong-omongan antar bos. Lalu akhirnya HR-nya bikin peraturan lagi. Oke, main ini bolehnya antar jam segini. Gue jadi ribet ya? Jadi ribet lama-lama gitu kan. Iya. Gitu ya, awalnya baik maksudnya. Cuman lama-lama begitu. Dan gue pernah juga mengunjungi satu perusahaan besar di dunia gitu ya. Gue ngobrol sama orang HR-nya gitu. Ini kenapa sih lo pada kasih ini semua, termasuk bahkan makan siang di dalam segala macam. Oke. Dia bilang gini, simple. Supaya orang-orang gua, karyawan gua itu nggak keluar kantor. Gue tahu nih kantor yang mana nih. Udah jangan disebut, sensor lagi. Terus. Ya, gua visit waktu itu kan, Ya. ke head office-nya gitu. Gua cerita ini dari internal gitu kan, jadi gua tahu banget. Oh gitu, dalam hati gua, jadi artinya semua ini ditujukan untuk supaya lu bekerja lebih keras. Oke, tapi sah dong. Sah-sah aja, itu strategi gitu. Ya. Sah-sah aja, bahkan sampai makanya ada yang nginep pun diizinkan. Betul. Pertanyaannya, Pertanyaannya. sehat atau tidak? Oke, tapi sehat atau tidak itu kan pilihan. Karyawannya kan memilih. Benar. Bener nggak? Tapi Benar. Tapi kan berarti kan ada faktor di mana kita juga memberikan option kan. Lo mau di sini segala macam boleh, ya. Kalau lo mau keluar juga maksudnya entertainment segala macam keluar juga boleh. Tapi my point adalah lebih kepada akhirnya semua itu dari sisi perusahaan itu hanya bisa akhirnya jadi membuat lo lebih ribet aja dengan peraturan-peraturan baru. Oke. Dan- Karena limitasinya lo juga nggak jelas kan. Iya, Maksudnya siapa tahu nanti ada yang nginep 7 hari berturut-turut tuh gimana gitu. Betul. Tiba-tiba. Siapa tahu ntar tiba-tiba ada yang makan terus gitu ya, terus ya apalah gitu ya, I don't know lah. Jadian. Menarik. Ini Henry Ford itu kan termasuk orang yang menemukan jam kerja modern. Bener nggak? Jam 9 to 5 ya. 9 sampai 5. Dan itu kan udah kayak puluhan tahun yang lalu. Di era sebelum internet itu ada. Pertanyaannya, bekerja 9 to 5 itu masih relevan nggak? Masih. Dan Masih? tidak bisa dihilangkan di semua industri. Oke. Contoh, kalau lu kerja pabrik, lu nggak 9 to 5, bubar pabrik lu. Oh iya. Karena Ford juga kan pabrik mobil ya. Iya. Dia bikin itu kan. Iya kan? Makanya bahkan ada shift gitu kan, segala macam. Jadi ini overrated juga.
flexible working hours. Flexi time. Flexi time. Itu juga menurut gue overrated. Karena banyak orang yang memikirkan itu adalah solusi terbaik yang kekinian. Oke, flexi time nih buat yang nggak tahu nih, kalau dijelaskan apa itu? Flexi time tuh begini, lu bebas mau masuk kantor jam berapa aja. Ya. Selama kuota waktunya terpenuhi. Bahkan nggak juga. Oh gitu. Bahkan nggak juga. Oke. Atas nama produktivitas. Oke. Jadi yang penting lu achieve Target. Oke. Apapun targetnya. Ini overrated. Kenapa? Karena Satu, orang IT. Gue datang jam 10 atau jam 11 kan bebas. Ternyata di jam 9 pagi ada masalah. Pas dihubungin dia nggak bisa. Oke. Karena dia baru datang jam 11 dan nggak bisa dihubungin. Ataupun kalau dia bisa dihubungin, masalah itu nggak bisa diselesaikan di tempatnya dia. Dia harus datang. Oke. Akhirnya banyak yang kasusnya karena gua consulting ya ke banyak perusahaan yang mengeluhkan begitu, kerjasamanya jadi nggak ada. Oke. Kerja orang lain yang tergantung atau ada ketergantungan dengan orang yang satunya lagi karena ini nggak ada jam kerja yang jelas, sehingga susah untuk koordinasi. Oke. Koordinasi dan komunikasi itu nggak bisa digantikan dengan aplikasi gitu. Misalnya katakanlah kayak kita nih, tim gue kan pakai Slack nih. Itu koordinasi di situ gitu. Yang kayak gitu-gitu nggak bisa pindah. Bisa, tapi nggak semua. Oke. Gitu, makanya gue bilang rasanya beda. Dan rasanya beda. Gini, karena gini, kita tuh manusia. Semakin banyak kerjaan kita yang digantikan dengan mesin. Oke. Yang harusnya nggak bisa digantikan dengan mesin adalah relationship. Kan lo nggak mungkin ya punya relationship sama mesin gitu ya. Gitu kan, kayak susah gitu. Beda rasanya. Nah, relationship itu penting banget untuk numbuhin motivasi. Relationship tuh penting untuk menumbuhkan motivasi. Iya, karena contoh, kalau lu di kantor ya, misalkan nih lu punya tim, tapi tim lu tuh saling nggak kenal satu sama lain karena kerjanya virtual terus gitu. Terusnya lu lagi bete, nggak bete lah, lagi malas aja. Terus lu nggak ada reason untuk ngerjain kerjaan. Lu nggak ada reason untuk ke kantor karena lu nggak punya siapa-siapa di kantor. Oke, karena lo tidak membuild relationship apapun dengan siapapun, dengan orang di kantor. Oke, lalu ya, sehingga lu nggak punya support system yang bisa gue bilang. Kan kita manusia ya, nggak mungkin kita bisa 100% highly motivated all the time. Nah, ketika lu lagi down, yang ngerti konteks kerjaan lu itu kan adalah teman kerja lu. Iya. Kadang-kadang juga even lu punya pasangan, kadang-kadang lu mau cerita, tapi dia nggak ngerti, gitu kan. Nah, itu support system kita tetap perlu lah, gitu. Yang kedua, balik lagi soal pembelajaran. Lu nggak mungkin lah hanya belajar dari mesin, ya, lu harus belajar dari kisah orang lain, gitu. Ketika lu nggak punya relationship, lu nggak di kantor, lu berarti juga memperkecil kemungkinan lu belajar dari orang-orang di kantor lu. Ini lu punya editor kan? Gua nggak tahu editor lu berapa. Katakanlah lu punya dua. Editor dua-duanya di sini. Nah, 2 editor kan. Yang satu mungkin udah pengalaman ngikut lu lebih lama dibanding yang lain. Imagine kalau lu nggak pernah mempertemukan mereka berdua. Yang penting yang ini beres, yang ini beres. Akhirnya mereka berdua nggak pernah ngobrol kan. Nah, kalau misalnya gue seorang fresh graduate, ya kan? Seberapa penting gue menemukan pekerjaan? Gue baru lulus kuliah nih. Seberapa penting gue menemukan pekerjaan yang sesuai dengan jurusan kuliah gue? Balik lagi nih ke fixed mindset tadi nih, ya kan? Oke, gini, itu hal yang penting nggak penting. Contohnya begini, keuntungannya ketika lu melakukan pekerjaan sesuai dengan jurusan adalah lu punya modal, skills atau knowledge at least yang lebih dibanding orang-orang yang nggak di jurusan itu. Itu your starting point, ya kan? Tetapi pada kenyataan juga banyak orang yang starting pointnya udah bagus, tapi karena dia nggak belajar lagi, akhirnya dia ketinggalan sama orang yang starting pointnya di bawahnya dia. Dalam konteks ini adalah orang yang nggak punya background di situ. Jadi untuk memulai itu mungkin akan menguntungkan starting point. Tapi yang kedua juga adalah yang namanya pekerjaan zaman sekarang itu banyak sekali pekerjaan yang tidak pernah diajarkan di masa kuliah. Betul. Apapun jurusan lo. Betul. Gitu. Karena kadang di kehidupan nyata kaget tuh kan. Kaget. Oh ternyata begini, ternyata begini. Bener. Anak desain.
gue nggak tahu kurikulum yang sekarang ya. Tapi pernahkah diajarin UX, user experience misalnya? Oke, buat aplikasi ya. Iya, buat aplikasi, buat Website. segala macam gitu. Yang diajarin anak desain yang ngedesain gitu. Ya, nggak semua kampus memfasilitasi ngajarin hal-hal yang memang dibutuhkan di dunia kerja gitu. Kayak misalkan ya, even waktu HR, kalau misalkan lu kuliah HR, gua nggak yakin lu diajarin sama yang namanya employer branding gitu. Karena zaman itu ya, karena zaman itu employer branding itu baru dari industri. Kan sebenarnya kalau teman-teman pikirin ya, yang namanya kuliah di kampus itu kan materinya harusnya dibangun dari industri lagi ada apa, lalu akhirnya dibikin teorinya, kayak gitu ya. Dibikin teorinya lalu diajarin di kelas. Berarti kan berarti ada gap kan, kejadian dulu di industri, baru itu berubah jadi teori. Oke. Dan diajarkan. Eventually diajarkan. Tapi imagine kalau misalkan lu bener-bener pokoknya sesuai jurusan, ya. Padahal sebenarnya at the end of the day, lu harus belajar lagi, gitu. Nah, yang terakhir, gue selalu bilang gini, ada yang ngomong gini. Kak, sayang kan udah kuliah 4 tahun. Masa gak sesuai jurusan? Nah, gue tanya, lu lebih sayang dengan masa lalu lu 4 tahun atau lu sayang dengan the rest of your future? Betul banget sih. Bener banget sih. Banyak yang pusingnya begini, Kak, saya itu orangnya suka jualan, tapi saya masuk kuliah bioteknologi misalnya. Bioteknologi. Misalnya ya. Tapi saya merasa ini bukan untuk saya sebetulnya. Saya hanya untuk menyenangkan orang tua saya. Dan saya perform, Kak. Terus gimana gitu. Nah, kalau lu kuliah kan dibayarin orang tua ya, kebanyakan dari kita. Ya udahlah, nurut aja, perform lah gitu. Belajarlah dengan baik. Tetapi setelah lulus kuliah, bagi gue pribadi itu adalah saatnya lu menentukan takdir lu sendiri. Gitu. Kalau lu sayang 4 tahun udah belajar bioteknologi dan lu pengen mengerjakan yang lain, ya lu mesti mengorbankan 4 tahun demi masa depan lu yang masih bertahun-tahun. Iya. Karena 4 tahun itu tidak ada apa-apanya dengan seumur hidup ya. Exactly. Masa lu mau seumur hidup di bidang yang lu gak terlalu suka kan? Bener banget. Karena gue pernah baca komik yang isinya tuh karyawan nih 9 to 5. Dia masuk jam 9. Terus 9 to 5 tiap hari, lama-lama tua aja tapi gitu-gitu aja gitu. Betul. Jadi kan kosong juga ya. Kayak lo ngobrol nih sama temen lo 5 tahun lalu, terus ketemu lagi 5 tahun kemudian. Terusnya lo gak merasa dia punya topik knowledge yang berbeda dengan 5 tahun lalu. Itu kan sayang banget ya. Tapi ini menarik nih. Jadi siklus pertumbuhan kita ya kalau gini bicara soal konteks karyawan lah. Siklus pertumbuhan karyawan itu tuh sebaiknya gimana? Apa tiap tahun punya milestone kah? Atau gimana menurut lu? Betul. Setiap tahun punya milestone, bahkan mungkin setiap semester punya milestone. Apa milestone nih yang ideal? Milestone yang ideal. Milestone, jelaskan milestone. Milestone itu adalah batu lompatan. Batu lompatan. Ya, penanda karir kah atau? Milestone itu adalah suatu tanda bahwa lu memang sudah progressing, lu sudah bertumbuh. Oke, seberapa sering tadi lo bilang tiap semester? Setiap semester. Which is 6 bulan sekali. 6 bulan sekali. Apa milestone yang ideal? Milestone ideal, gue jawab dari yang bukannya dulu ya, karena ini banyak salah. Bukan jabatan lo. Oke. Banyak yang bikin milestone-nya adalah tahun depan saya harus jadi manajer. Tahun depan saya harus jadi senior manager. Justru itu salah ya? Justru itu salah. Oke. Kenapa? Karena lu fokus sama jabatan. Oke. Kalau lu fokus sama milestone lu jabatan, nanti yang jadinya adalah begini. Satu, lu bisa menghalalkan segala cara untuk mendapatkan jabatan itu. Ya. Kedua, lu bisa dengan mudahnya pindah ke perusahaan lain hanya karena ditawarin jabatan. Ini menarik sih. Terus? Ya. Jadi kedua, milestone-nya itu juga jangan gaji. Bukan gaji juga. Bukan gaji juga, gitu ya. Karena kalau lu milestone-nya gaji, artinya lu membuat nilai diri lu itu adalah gaji yang lu dapat. Oke, jadi lu menilai diri lu tergantung besarannya per bulan dapat berapa gitu. Exactly. Dan itu nggak sehat ya? Nggak sehat. Oke. Ya kan nggak sehat dong. Iya. You worth your life, yourself itu dengan uang. Iya. Dan ketika lu, ini yang rentan orang bunuh diri bahkan mungkin ya. Ketika lu lihat orang teman sebaya lu dapat gaji lebih tinggi, and then di otak lu mikir dia lebih berharga dibanding gua. Iya. Menarik banget ya. Nah, berarti apa dong milestone-nya? Milestone-nya adalah satu, lo harus
punya skills apa di 6 bulan ke depan. Punya knowledge apa di 6 bulan ke depan. Kalau skills, mendefinisikan skills itu gampang kan. Skills itu ya berarti gue udah bisa bangun website, itu kan it's a skill kan. Gue bisa desain poster, itu it's a skill. Tapi ke knowledge ini gimana? Mengkontekstualisasi ke knowledge itu gimana tuh? Contoh, gue pengen banget bisa jadi seorang finance yang terkemuka lah. Gitu ya, yang ternama lah, finance misalnya, finance director lah suatu saat nanti, ya. Terus lo tahu knowledge apa sih harus gue punya? Gue harus punya knowledge tentang pajak misalnya. I see. Ya kan? Atau gue harus punya knowledge tentang contoh kasus perusahaan yang tidak manage finance-nya dengan baik. Contoh kasus kesalahan orang dalam memanage financial company-nya. Itu kan knowledge. Belum berubah jadi skill karena dia belum ngerjain. Iya. Ini menarik banget sih. Atau sesimpel buku yang lu baca deh. Berapa? Iya. Tapi selalu knowledge yang berhubungan dengan industrinya. Dengan purpose. Juga. Dengan purpose-nya. Jadi lagi-lagi penting untuk punya purpose itu. Penting banget. Gitu. Kayak gue ya. My life purpose itu adalah gue mau mengakselerasi people and organizations potentials. Jadi apapun yang gue lakukan itu kayak gue sekarang bikin podcast ya. Tujuan gue adalah supaya orang yang denger ini itu bisa termotivasi untuk mengembangkan potensinya kan gitu. Betul. Ya kan? Betul. Nah, gue setiap tahun itu mikir di awal tahun, gue harus belajar apa ya? Supaya gue bisa berbagi ke orang lain. Gitu. Kayak kemarin tahun 2019, yang gue pelajarin adalah gimana caranya biar bisa bangun pagi. Di tahun lalu? Tahun lalu. Harus banget bangun pagi? Harus banget. Karena gue melihat, karena ada satu... Ya, karena ya maksudnya itu salah satu yang gue penasaran. Ya kan tadi kan milestone-nya adalah gue pengen tahu deh gimana sih cara merubah habit. Tapi sebenarnya bukan bangun paginya, lebih kepada merubah habitnya. Oke. Gimana caranya? Gimana caranya? Ya lo udah pelajarin gimana? Gimana caranya bangun pagi? Ini penting buat gue nih. Jadi pertama ini secara konsepnya adalah di otak kita itu ada neuron ya, sel-sel otak yang terbentuk. Ya terbentuk. Ini kita belajar neuroscience sedikit. Sel otak yang terbentuk ini hasil dari apa yang kita believe, hasil dari kebiasaan kita. Nah, butuh 22 hari untuk menghancurkan sel-sel otak tersebut. Jadi misalnya, lu punya belief, lu punya kebiasaan, gua tuh orang malam, gua nggak bisa bangun pagi. Maka lu butuh 22 hari untuk menghancurkan belief itu. Caranya adalah dengan satu, lu bangun pagi. Nah, aneh kan? Jadi caranya gini, gua praktikal ya. Lu bangun, jangan biarkan otak lu itu nyuruh-nyuruh lo. Untuk tidur lagi. Maka lo harus sebelum otak lo mikir apa-apa, lo melek itu langsung berdiri, terus jumping jack. Ini lo lakuin. Olahraga. Ini buat orang yang nggak tahu lo lagi berusaha bangun, mungkin ngelihat lo agak membingungkan. Agak membingungkan. Ini orang bangun tiba-tiba jumping jack kan. Terus olahraga atau bergerak. Ya. Bahkan kadang-kadang kalau gue lagi males banget ya, gue bangun pagi, terusnya gue nyuci piring. Yang penting bergerak. Kan engage kan, otak lo jadi engage kan, nyuci piring. Betul. Gitu. Otak lo jadi belajar hal baru. Oh ternyata tadinya algoritmanya adalah kalau lo bangun pagi, terusnya lo harus tidur lagi. Tapi otak lo belajar, oh ternyata abis bangun pagi langsung bergerak, itu menyenangkan juga ya. Nah ini artinya lo sudah masuk ke tahap kedua, yaitu tahap pembentukan sel otak yang baru. Yaitu dia belajar, otak kita belajar. Oh ternyata kalau bangun pagi abis itu olahraga rasanya tuh bener-bener puas. Enak ya. Enak, fresh banget, otak lu belajar. Tapi emang olahraga paling enak pagi-pagi sih ya. Iya, kan, karena kalau malam kan lu udah sisa tenaga. Betul. Artinya akhirnya bukannya mengenergizing, tapi bikin lu tambah capek aja. Iya. Dan melakukan, kalau gue melakukan hal yang paling gue malesin sebagai hal pertama di hari itu supaya udah deh keluar dulu deh. Betul. Kan? Itu sebenarnya part of kita mind trick. Iya. Bener. Kenapa? Karena semakin lu tunda, otak lu, neuron lu itu semakin kuat. Nanti aja. Iya nanti bener. Aja. Semakin kuat. Jadi lu sebelum otak lu memerintah lu
lo harus defeat your otak gitu, your brain. Iya. Lo harus ngelakuin dulu gitu. Jadi nggak ada cara lain selain melakukan action. Cuman triknya adalah action yang tanpa dipikirin banyak-banyak dulu lah. Nah, gue bukan berarti bilang lo nggak boleh mikir ya. Iya. Nggak, tapi untuk hal-hal yang kayak gini gitu. Jadi ya just do gitu. Nah itu tahap kedua. Tahap ketiga baru di strengthening, diperkuat lagi. Itu butuh another 22 days. Jadi secara teori butuh 66 hari untuk merubah satu habit. Kalau di teori yang lama bilangnya 21 hari, tapi karena gue terus update, gue baca buku dan segala macam, gue nggak juga mempraktekannya, gue lebih percaya yang 66 hari sih, gitu. Ternyata butuh waktu jauh lebih lama. Jauh lebih lama untuk merubah satu habit. Nah, apa sih yang didefinisikan habit? Ketika lo melakukannya tanpa usaha yang keras. It's a habit ya. It's a habit. Ya, lo makan kan nggak perlu. Oke, gue kumpulkan mood untuk makan kan nggak perlu ya. Udah jadi habit, jadi kebutuhan. Iya kan? benar juga sih. Lo sikat gigi waktu di malam hari gitu ya. Kalau lo udah jadi habit kan lo juga nggak perlu tiba-tiba tangan lo ngambil. Iya. Nggak ada pikiran lagi ya. Nah, kenapa itu autopilot? Karena neuron-neuronnya tadi udah sangat kuat. Bener ya, menarik ya. Karena gue ngerasa pas awal karir gue jadi penulis ya, gue merasa menulis tuh harus jadi habit, ya kan. Ini berarti gue harus bebas mood. Karena kan banyak banget penulis yang harus nunggu mood dulu apa gitu. Betul banget. Dan sekarang gue jadi kayak gitu. Maksudnya gue ada deadline apapun, gue nggak peduli gue lagi di mana, lagi mood apa segala macam. Ya karena it's a habit, jadi kerjain aja. Bikin skrip YouTube lah, bikin film, bikin stand up komedi lah, di mana aja, kapan aja. Jadi mood itu udah nggak ada itu. Tapi menurut lo dalam konteks lo sering ngeliat karyawan kerja dan lain-lain, mood itu mitos atau bukan? Mood itu banyak mempengaruhi. Memang ada berarti? Memang ada, contoh ya. Oke, apa itu tanggung jawab sebuah perusahaan untuk mengelola mood karyawan nih? Gue lebih bilangnya gini, ketika perusahaan punya empati, ya dia pasti akan mempertimbangkan faktor itu. Ya, karena kita juga manusia kan. Again, relation butuh empathy. Contoh nih, contoh nyata. Contoh tadi lo mau bilang contoh ini? Ada contohnya. Ya. Waktu gue lagi sesi consulting sama klien gue, sama CEO-nya, sama all the director level, tiba-tiba salah satu CEO-nya, salah satu direkturnya bilang, bentar dulu ya Sam, sorry. Kenapa? Gue mau keluar, ada karyawan gue yang lagi nangis. Kenapa nangis? Diputusin pacar. Direkturnya keluar buat untuk bertemu dengan karyawan yang sedang diputusin pacar. Iya. Oke. Ya. Maksudnya gini, satu, kalau dibiarkan, ya nggak sesuai dengan value perusahaan juga. Yaitu care gitu kan kita juga care sama karyawannya, ya kan, segala macam. Kedua, kalau nggak dibiarkan juga, kalau dibiarkan nanti teman-teman yang lain kan hanya jadi bertanya-tanya, jadi gossiping gitu, kenapa sih dia nangis segala macam, nggak ada klarifikasi gitu loh. Ya kan, itu kan jadi ya gitu deh gitu. Oke, lalu. Nah, jadi ya udah mau nggak mau ya. Yang penting kita tahu aja sebagai pemimpin, kita tahu duduk masalahnya ini nggak ada hubungannya sama rekan kerja, karena takutnya dia nangis karena masalah rekan kerja. Itu kan harus di solve dong gitu kan ya, dan seterusnya. Jadi kita tahu apa sih langkahnya. Ya udah biarin dia sendiri, tawarin ya, kalau baik banget tawarin gimana, mau break dulu, mau karena dia putus cinta. Bisa jadi ya, mau cuti dulu karena dia putus cinta. Kalau perusahaan punya nilai seperti itu ya why not? Menurut lo gimana? Menurut gua pribadi gak apa-apa dikasih cuti. Gua kasih dia room untuk sendiri dulu, karena kalau gua paksa, maksudnya pulang pun boleh, mau di situ boleh, terserah deh. Karena kalau dipaksain juga nggak produktif juga. Betul sih. Ngapain gitu? Betul sih. Gue banyak pengalaman ya, karyawan lagi nggak, maksudnya ini traumatis atau lagi hal-hal yang cukup shocking gitu ya, dipaksain akhirnya kerjaannya salah-salah. Ya gue juga yang bener-benerin kan repot juga ya. Bener sih. Kalau misalnya itu kabar duka ya pasti langsung pulang. Iya dong. Tapi diputusin. Nah, apalagi ya, lo bayangin nih. Untuk seorang bucin sih itu kabar duka sih. Kalau memang ya. Lo bayangin ya, misalnya kerjaan dia adalah customer service. Terus dia habis diputusin. Terus ketemu ada pelanggannya gitu yang agak ngeselin dikit aja. Yang di hari biasa, dia bisa sanggup handle customer yang nyebelin. Terus karena dia secara mood, secara emosional lagi nggak stabil, yang ada dia marah-marah,
perusahaannya kena. Iya. Belum lagi kalau customernya mirip mantan pacarnya. Exactly. Cakar-cakar tuh. Pertanyaan gue, kalau lu karyawan dan lu diputusin, apa emang lu seharusnya minta pulang? Nih kalau dibalik nih. Iya. Minta pulang sih kalau gue sih enggak ya. Mungkin karena gue cowok juga ya gitu. Tapi sebagai karyawan pada umumnya jangan lah gitu. Tapi gue sangat mengencourage lo ngomong sama bos lo. Jadi poinnya adalah komunikasi. Jadi apapun yang lo rasain, kalau lo rasa itu mengganggu pekerjaan lo dan lo tidak udah bisa mengontrol itu, dibicarain. Kenapa? Karena supaya bos lo juga bisa bantu dan nggak timbul asumsi-asumsi liar. Ada betul. banyak ya karyawan lagi berantem sama istrinya di rumah. Mukanya bete. Bosnya ngajak ngomong, dia jadi bete sama bosnya. Terus bosnya mikir, gue salah apa ya? Padahal yang salah orang yang di rumah. Iya, berantemnya lagi sama orang di rumah. Jadi mending diomongin tuh, mending bos, gue lagi berantem sama istri gue. Seterbuka itu. Ya nggak usah, maksudnya bos gue lagi ada family issue. Dan gue kayaknya hari ini mungkin bakal rada emosian gitu, sorry ya. Kalau gue ini, please support gue aja gitu. Atau bos gue kayaknya lagi nggak sanggup handle komplain deh. Gitu. Nih, banyak banget exercise di kantor untuk team building. Salah satunya nih outing kemana, terus ada apa namanya ngejatuhin diri, apa yang diterima. Trust fall. Gua bukan orang HR, gua nggak ngerti psikologi, tapi menurut gua, apakah yang kayak gitu-gitu hanya terjadi di saat itu, begitu balik ke kantor lagi orang kan nyetel kayak yang lama gitu. Tapi apakah benar berpengaruh exercise team building seperti itu gitu? Menurut lo gimana? Berpengaruh, tapi hanya untuk tujuan tertentu. Misalnya, tujuannya adalah membuat karyawan yang tadinya saling nggak kenal jadi kenal. Ice breaking gitu apa gimana tuh? Ini tergantung bagaimana kita mengatur programnya ya. Nah karena kan gue juga sering kasih program kayak gitu. Kalau isunya adalah orang nggak kenal, karyawannya jadi kenal, berarti kan artinya di acara itu lo harus meng-create supaya semua orang itu saling ngobrol dan akhirnya mereka punya kisah yang bisa mereka obrolin ketika outingnya selesai. Gitu. Nggak ngerti. Contoh gini. Kalau misalkan lo abis outing gitu ya, sama jalan-jalan lah sama teman-teman lo aja nih, gue nggak usah ngomong perusahaan deh. Abis itu setidaknya kan sebulan setelah outing, itu lo masih ngomongin soal outingnya kan? Oh ada cerita di outingnya. Ada cerita di outingnya. Oh iya dulu gini, oh iya kemarin segini segitu, iya. Ya gitulah pokoknya. Ya begitulah ya. Nah berarti programnya harus mampu membuat kisah. I see. Di antara para pegawai, di antara para peserta. Menarik. Gitu. Salah satu contoh paling gampang. Kalau gue ini bocoran ya. Kalau gue misalkan bikin outing buat klien gue, itu gue bilang bagi grupnya dari sebelum outing mulai. Bikin mereka dalam satu grup WhatsApp atau ya grup apapun, sosial media apapun. Jebret. Supaya apa? Satu, mereka ketemu orang-orang yang satu grup sama yang nggak pernah dikenal. Kedua, bikin PR sebelum outing sehingga mereka memaksa di grup ini itu ada omongan. Contoh gampang, pikirin dress code kelompok. Berarti kan ada ini kan, ada komunikasi, kenalan dan segala macam. Ketiga, bikin misalkan performance kelompok. Ada komunikasi lagi. Terus performance biasanya biasa lah ya, konyol-konyol segala macam. Ada kerjasamanya, ada foto-fotonya. After event, foto-foto kasih di grup, and then people start talking about it lagi. Oke, gue nggak bilang ini efeknya sampai setahun, tapi setidaknya sebulan lumayan untuk men-trigger ya conversation, communication dengan orang yang nggak dikenal. Gunanya buat perusahaan apa? Seberapa pentingkah untuk tadi men-trigger conversation, dia saling kenal, implikasinya kepada perusahaan? Implikasinya, ketika satu karyawan butuh bantuan karyawan lain, dia lebih mudah untuk minta tolong. Itu kejadian, kedengarannya simple ya. Tapi di perusahaan itu kecil besar, ternyata minta tolong ke orang yang di luar divisinya, di luar departemennya, itu sesuatu yang nggak gampang.
Oke. Karena mereka merasa nggak kenal, nggak enak, Nggak ntar enak, gue dikira iya. bosi, ntar gue dikira ini Iya. segala macam. Itu ngebangun itu hal simpel aja yang gue lihat ya. Iya. Outing gue kasih, gue ngukurnya gampang aja. Jadi pada udah gampang belum kalau minta tolong. Kedua lebih gampang minta maaf Kalau ada salah. kalau ada salah. Sorry ya karena udah kenal. Gue pernah ngalamin sendiri again waktu gue kerja di situ ya. Waktu itu gue merasa ya gue dijutekin sama satu orang. Karena apa? Karena kerjaan gue itu menambah kerjaannya dia. Oke. Ya jadi rantai pekerjaannya kurang lebih seperti itu. Jadi setiap kali gue datang dia udah males aja sama gue gitu. Di outing itu kebetulan gue yang mendesain acaranya. Gue mendesain satu kegiatan simple. Tulis di post-it lo mau thank you untuk apa. Berterima kasih untuk apa kepada siapa. Terusnya tempelin ke punggungnya. Gue tempelin ke orang ini yang kayaknya bete banget sama gue gitu. Makasih ya. Tuh gue deh. Abis itu baik banget sama gue. Baik banget. Setiap kali gue kasih kerjaannya dia wah Sep dari mana emang kemarin? Oh iya gitu. Baik sampai sekarang. Berubah dia? Berubah. Gara-gara itu ya? Gara-gara thank you. Dan ini bukan hanya pengalaman satu orang, banyak banget kalau lu baca buku-buku leadership, buku-buku management, this simple act say thank you itu sangat powerful. Banyak karyawan-karyawan yang nonton ini ya bisa komen ya kalau merasa nggak pernah di thank you-in sama bosnya. Iya. Gue pengen tahu gitu, gue pengen ngetes gitu siapa yang merasa kurang dihargai. Dihargai kan simple ya, kasih thank you gitu, makasih ya. Iya. Sama seberapa penting lo harus terbuka antar karyawan? Misalnya katakanlah yang tadi kasus yang jutekin lo ini, seberapa penting sebenarnya buat dia untuk langsung ngomong dalam artian kayak lo nambah kerjaan gue deh gitu. Itu penting nggak sebenarnya? Lo mengencourage itu nggak? Mengencourage. Jadi gini, kan yang gue encourage adalah lebih kepada kemampuan untuk kita mengkomunikasikan apa yang menjadi keberatannya kita. Oke, karena mayoritas orang Indonesia tuh rata-rata kan sungkan. Betul. Kan? Mereka malu ngomong, mereka lebih milih mendem, nanti malah ngomongnya ke teman yang lain, begitu ketemu orangnya malah nggak bicara gitu. Ditanya kan? Bosnya semua baik-baik aja. Iya, tapi itu menurut lo penting ya untuk mengkomunikasikan keberatan? Betul, itu skill. Oke, itu skill. Itu skills, karena bisa dilatih. Oke. Ya, kalau bahasa keren ya, itu yang namanya assertive communication. Oke, apa itu assertive itu adalah kemampuan untuk mengkomunikasikan hal-hal yang satu perbedaan pendapat atau keberatan yang tadi kita bahas. Ya, pokoknya message yang nggak enak didengar sama orang, tapi lu bisa menyampaikannya dengan enak tanpa mengurangi poinnya. Oke, dan bebas emosi. Ya itu penting banget sih. Penting kan? Iya. Ini misalnya gini, lo ya. Misalkan karyawan, gue pakai contohnya editor lo aja ya. Iya ini Fadil yang paling bermasalah nih. Fadil, misalnya Fadil ya, dia sebenarnya lagi overload. Iya. Ada lagi nih tambah yang kemarin aja belum jelas. Terusnya si Radit lagi banyak maunya nih ngeditnya segala macem. Iya. Kan itu sebenarnya ada di otaknya dia. Tapi kalau dia nggak melatih gimana ya cara ngomongnya ke Radit ya, untuk minta supaya ini mungkin dikurangin dulu, gue di stop dulu kerjaannya. Itu gimana caranya? Itu harus dilatih. Iya. Kalau enggak lu nggak tahu, ya udah lu kasih aja terus kerjaan. Itu dia. Sampai tiba-tiba dia resign. Yang terjadi justru Fadil bikin WhatsApp group sama orang-orang yang lain. Ngomelnya di situ. Kadang sama editornya YouTuber lain gitu. Oh gitu. Bikin aliansi dia. Bikin aliansi ya. Cuma ya memang kalau gue belajar banget dari zaman gue masih jadi karyawan ya, bahwa memang ada masalah di antara teman-teman kerja gue untuk mengkomunikasikan dengan sehat apapun dalam pikiran mereka gitu. Itu masalah banget loh. Masalah. Bahkan ketika pacaran pun ya. Ketika pacaran kan banyak hal-hal yang kita nggak suka segala macam yang kadang malah jatuhnya ke ngambek apa segala macam gitu. Itu enaknya kita mengkomunikasikan emosi apa yang kita nggak mau tanpa emosi itu malah kita jadi titik temu kan. Betul. Kedepannya gimana kan sebenarnya gitu kan. Karena ketika kita nggak melatih ini, fokus kita hanyalah mencari siapa yang salah. Betul. Bukan mencari solusinya. Betul. Tapi kalau lo bisa manage emosi, lo komunikasi, lo itu jadinya fokusnya adalah solusinya apa.
Iya. gitu. Ya, itu pentingnya bro. Oke. Terus menurut lo buat mereka yang sedang bekerja dan mereka tidak happy sama pekerjaannya, Yep. yang harus dilakukan apa? Tapi mereka nih merasa terjebak nih karena nggak punya offer, nggak apa segala macam. Mereka nggak punya pilihan. Nggak punya pilihan. Kan banyak loh yang kayak gitu. Iya, Banyak gue kan? bisa relate sih. Beberapa gue pernah temuin kasusnya. Oke, satu gini. Kata happy itu sendiri sangat misleading. Oke. Sangat banyak salah pahaman dengan kata happy. Salah pahaman ya. Oke. Karena happy itu sesungguhnya adalah fragile, rentan. Lo bisa pagi happy, siang pas makan siang lo nggak happy. Oke. Itu bisa. Jadi satu, lo harus evaluasi dulu sih. Happy itu apa buat lo? Oke. Ya, gampangnya begini. Gue nggak happy di kantor. Kalau ada orang yang tanya gitu ke gue bilang gini. Nggak happy itu maksudnya apa sih? Apa lu sebel sama bos lu? Atau lu sebel sama kerjaan lu? Atau apa? Ini harus dipilah dulu. Gitu. Kalau nggak happy-nya adalah karena masalah relationship dengan orang kantor, tapi pekerjaannya oke, lu masih bisa berkembang dan segala macam, ya berarti dan lu nggak punya banyak pilihan, ya udah fokus bagaimana memperbaiki relationship lu sama orang-orang kantor. Itu penting berarti. Ya penting Oke. gitu kan. Karena kadang ketika orang bilang happy, semua campur aduk. Oke. Sampai nggak tahu di mana titik akar masalahnya gue nggak happy gitu. Jadi cari tahu dulu. Kalau lu nggak happy karena kerjaan lu monoton, ya berarti kan gampang ya. Minta aja sama bos lu kerjaan baru. Oke, jadi identifikasikan ketidakbahagiaan itu dari mana? Oh ya oke. Kalau nggak lu bingung nanti gitu. Iya. Oke. Nah, kalau misalkan lu kerjaannya monoton, oke gue udah minta ke bos gue tapi dia nggak bisa ini dan gue nggak punya pilihan lain, gue harus di kantor ini. Ya udah berarti lu bikin aja kerjaan lu sendiri di luar kantor biar lu nggak bosan kan gitu ya. Jadi gini, jangan sampai mental kita adalah mental korban, victim mentality, dimana kalau gue nggak happy itu salahnya adalah itu bener banget orang sih. lain, kondisi. Gue dulu pas gue dulu kuliah finance dapet pelajaran perilaku organisasi. Satu hal yang gue nggak pernah lupa adalah yang namanya self-serving bias. Jadi kalau ada kesalahan di kantor, kesalahan di pekerjaan, yang kita salahin pertama selalu orang lain dulu, bukan kita, dan itu berbahaya Banget. Wah itu nempelnya ampun-ampunan di gue. Kalau makanya setiap kali gue bikin show ada yang salah, gue bikin video YouTube mungkin kurang rame yang nonton segala macam, gue selalu nanya gitu, gue salah di mana ketika gue membuat keputusan. Betul. Kan? Karena gampang banget buat nyalahin orang lain, tapi bukan elu. Betul. Tapi itu berbahaya banget loh. Betul. Dan banyak banget yang kayak gitu loh. Banyak banget. Males banget gue ketemu orang-orang gitu. Sepakat gue. Iya. Kayak misalkan, lu kenapa karir lu stuck? Ya abis perusahaan gue, Iya. abis bos gue. Bener. Gue nggak bilang bahwa itu tidak mempengaruhi. Iya, itu pasti mungkin ada faktor. Iya. Mungkin ada faktor. Nah, tapi lu jangan kasih kontrolnya ke mereka. Balikin kontrolnya ke lu. Itu yang gue gemes banget gitu. Gue nggak bisa, soalnya nggak pernah dikasih training sama perusahaan gue. Men, zaman internet sekarang. Oke. Lo nggak perlu nunggu training, men, dari company lo, tinggal YouTube, tinggal googling, dapet yang lo mau. Oke. Baik lagi ke tadi, lo harus punya milestone kan? Iya. Dan salah satunya adalah bertambah skill dan bertambah knowledge. Gitu. Nah, Kalau gue mau tambahin, ini agak lebih berat lagi ya. Lo menambah atau membentuk mindset juga tertentu. Oke. Ya tadi contohnya adalah mindset. Bangun pagi. Bukan. Mindset apa yang lo believe ya. Mindset tadi gue gak mau lagi jadi victim mentality misalnya. Victim mindset. Itu kan ya lo harus sadari mindset apa yang salah di diri lo gitu. Nah itu harus pelan-pelan ya lo rubah gitu. Oke. Kalau orang mau tahu lebih banyak nih. Karena menurut gue ini pembicaraannya menarik nih buat karyawan-karyawan di luar sana kan. Karena banyak banget video-video di YouTube apa segala macam ngomongin selalu soal entrepreneurship. Keluar dari kantor sekarang. Wah, terus ikuti passion Anda. Ngapain jadi karyawan gitu. Padahal banyak juga yang nggak tahu. Buat sebagian orang menjadi karyawan itu nggak ada masalah. Nggak semua orang punya skill set untuk jadi entrepreneur. Nggak semua orang pengen punya bisnis. Ada juga yang orang pengen mencapai purpose-nya dengan bekerja di sebuah perusahaan. Poin yang terakhir yang paling penting. Itu nggak masalah. Betul. Iya, oke. Betul.
Nah, kalau ada yang mau tahu lebih lanjut, bisa nanya lo di mana? Jadi boleh nanti tanya DM gue di @samuelamarta. Iya. Ya, itu di Instagram. Oke, itu bisa nanya-nanya. Lo kadang juga suka nge-post Balasin, segala macam. nge-post juga. Gue nge-post ini cuplikan gue ngajar di tempat lain. Jadi yang bayar orang lain, yang dapat ilmunya kalian semua. Ya, bagus itu. Oke. Nih gue lagi pengen nyari teman gue lagi nih yang menjadi profesional di bidangnya gitu ya. Mungkin nanti ada teman-teman SMA kita kan beraneka ragam tuh ya. Betul. Apalagi di grup WA itu kan profesinya macam-macam ya, semuanya ada gitu ya. Jadi makasih ya Sam udah datang hari ini ya. Thank you semuanya. Dadah. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu kepada channel gue.